sebagainya. Alhamdulillah sekarang berada di tengah-tengah kita, yakni Al-Mu'allimina Kiai Haji Yusuf Mansur. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, panjang umur, ilmunya bermanfaat untuk umat semuanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, mari sama-sama nanti kita dengarkan hikmah-hikmah yang akan disampaikan oleh beliau untuk memberikan pencerahan kepada kita sebagai manusia ini dalam menuju kehidupan akhirat nanti. Ditambah-tambah di negeri kita, di bangsa kita ini sedang berada di tahun politik, ya mudah-mudahan beliau ini akan menyejukkan suasana. Marilah dengan hikmah maulid ini kita tingkatkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah kita ini. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan beliau kita dapat menyimak dengan seksama. Kepada Al-Mukarram ada ilallah mu'allimina Kiai Haji Yusuf Mansur wa alaihi falyatafaddal. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi. Saya bersyukur bisa memenuhi kemuliaan yang diberikan, kehormatan yang diberikan melalui undangan sahabat saya, guru saya, Qori internasional Kiai Haji Rahmatullah, bisa hadir di masjid yang ternyata Masya Allah masjidnya cakep, Masjid Nurul Ikhlas. Saya malah kepengen bikin cabang Darul Quran malah di sini. Kayaknya cakep nih. Iya, gampang Pak. Nanti rumahnya Kiai Marzuki dan turunan-turunannya itu disuntik selub. Ya, disuntik gitu supaya bisa naik lantai 2, lantai 3. Ntar asramanya lantai 2, lantai 3. Jadi tanah kosongnya nggak usah diapa-apain. Tanah kosongnya nggak usah diapa-apain. Nah, kalau ada 10 rumah aja yang bisa disuntik selub itu naik lantai 2, lantai 3, maka kampung Rawabogo ini punya satu pesantren tambahan, pesantren tahfiz Quran. Insya Allah mudah-mudahan bulan Februari saya kemari lagi nih, ya, peletakan batu pertama. Udah langsung aja bikin pesantren itu Pak, modalnya bukan pikiran, bukan rapat, modalnya nawa itu ama ikhlas seperti nama masjidnya. Jadi ntar nih baris 2, baris 3 santri kita, ntar baris 1 orang-orang tua kampung dah. Nah, ntar baris 2, baris 3-nya santri-santri. Ntar lama-lama nggak muat, akhirnya masjidnya dipotong lagi nih, dang gitu, terus dinaikin gitu. Ntar masjidnya di sini 11 lantai. Iya, Darul Quran lagi ngebangun tuh. Darul Quran lagi kita insya Allah 2019 ini kita bangun yang 12 lantai. Iya, Quran itu kalau sudah datang ke satu kampung, berubah kampung itu tambah lagi hebatnya. Kalau emang dia udah hebat, kedatangan Quran, tambah hebat. Sakit kedatangan Quran jadi sehat, miskin kedatangan Quran jadi kaya, kurang kedatangan Quran jadi cukup. Betul itu. Punya utang kedatangan Quran, insya Allah lunas utangnya. Mobil jelek, mobil ini kalau ada yang jelek, setelin Quran, berubah aja. Nggak percaya. Teman saya udah bukti itu. Ya, Mu'alim Mulyadi dan kawan-kawan semua, para kiai, Ustadz Anwar Sanusi dan semua para guru. Teman saya dengan izin Allah ada yang ngejajal. Apa iya nih? Lah, hadisnya begitu. Siapa aja yang ketempelan sama Quran, naik. Orang ketempelan sama Quran, naik. Keluarga ketempelan sama Quran, naik. Kampung ketempelan sama Quran, naik. Kota ketempelan sama Quran, naik. Negeri ketempelan sama Quran, naik. Naik bener. Ada teman kita testimoni. Jadi dia berangkat dari Palembang ke Lahat. Itu kan jauh tuh, berjam-jam. Nah sengaja dia ambil trek yang jauh
supaya di mobil Kijang 2008-nya itu dia bisa khatamkan Quran bersama keluarganya. Alhamdulillah Pak, ini bener-bener dia jajal, betul nggak nih? Ini mobil 2008 bisa jadi 2014, saat itu 2014 kurang lebih. Bener loh Pak, begitu nyampe Lahat, mati tuh mobil, mogok Ji, nggak bisa pulang. Lah kata yang punya rumah apa? Ya udah, bawa mobil saya aja. Jadi dia pulang mobil baru. Nah, mau kayak apa ceritanya, itu yang terjadi. Pak, di mana ada sejarahnya rumah tahfiz yang mati? Nggak ada, Pak. Di mana ada sejarahnya? Ya, jangankan rumah tahfiz. Ya. Pengajian Iqra dah, rumah yang di dalamnya ada guru ngaji gitu. Lihat keluarganya, resep-resep. Anak ya, sebandel-bandelnya anak begitu. Ya begitu dah. Dan yang lain pada susut, dia begitu aja gitu. Nah, rumah tahfiz karena lebih daripada sekedar tilawah, dia tahfiz. Perhatikan dah. Asalnya ngontrak, terlama-lama bebuntut tuh. Asal ngontrak, terus kebeli kontrakannya. Tahun berikutnya mulai bebuntut belakang, zeng, kebeli. Mulai kanan, zeng. Mulai kiri, zeng. Mulai kanannya lagi, zeng. Mulai kirinya lagi, zeng. Terus lama-lama kalau dia istiqamah, dalam 15 tahun, 3 hektar. Itu yang terjadi sama saya. Rumah saya itu kecil Pak. Izin Allah Subhanahu Wa Taala, pesantren Darul Quran yang hari ini muridnya 1 juta. 1 juta hari ini. Karena kita ada di 8.000 cabang. Besok 8.001, yang satu di Robogo. Amin. Sini pada daftar, siapa yang punya kontrakan? Nah gitu. Oh enggak, kita enggak ngancurin kontrakannya, biarin aja. Cuman kita mau potong atapnya, set gitu. Supaya apa? Pasang selup, dang. Di atas tuh kontrakan naik 1 lantai aja mah, gitu. Gitu kayak Bunyani. Nanti di atas itu masuk tuh santri-santri. Nanti dia makan sama induknya. Kalau dia mau makan ke bawah dah. Iya, ke yang punya rumah asal. Supaya mendidik jangan gratis. Sebampunya dah. Bisa mampu bayar 1 juta, dia bayar 1 juta. Nggak mampu ya 2 juta nggak apa-apa. Ya, makannya sama di bawah, nyucinya sama yang di bawah. Jadi ekonominya bawah juga naik. Kecuali pesantren Darul Quran. Memang kan pesantren Darul Quran ini pesantren asli. Jadi kita kurung. Kalau di sini mah nggak usah pesantren beneran. Rumah tahfiz aja. Menggunakan kemudian akses masyarakat, wah hidup dah insyaallah. Nanti kapan saya undang lagi rapat di rumah saya, gitu kan ya. Terus nanti kita bikin acara peletakan batu pertama, insya Allah. Baik, saya masuk ke apa yang ingin saya sampaikan, ibu bapak yang dirahmati Allah, di pertemuan pada hari ini. Ada 2 ilmu ya. Ada 2 ilmu yang hari ini harus dipelajari dan diamalkan oleh seluruh bangsa Indonesia, khususnya pasti umat Islam. Orang Chinese aja nih, orang Chinese belum masuk Islam, tapi dia udah ngikutin nih YouTube-nya Yusuf Mansur. Terus dia datang ke saya, Ustadz saya sekali berenang 100 tasbih. Gitu. Ini orang Cina nih, sekali berenang nih 100 tasbih. Jadi sambil berenang subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. 100 nih Pak berenang. Ini bukan muslim Pak, bukan muslimah. Ini perempuan Chinese Buddha. Berenang 100 tasbih, balik lagi 100 tasbih. Dan dia bilang supaya ngejar 1000 tasbih, seperti Ustadz Yusuf bilang di Instagram, ya saya 10 balik. Apa fasal? Dia butuh ketenangan. Utangnya ada 2 miliar rupiah. Belum masuk Islam Pak. Dia jogging lari, sambil jogging sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad.
Lah Pak, yang begini-gini kan ilmu penarik rizki ini sebenarnya. Itu Pak, ketemu saya tuh tahun berapa ya? 2014-2015. Itu sekarang dia sudah bisa beli 2 apartemen. Udah ganti pakai mobil Mercy, udah keliling ke Eropa. Lah secara hak dia nggak berhak, tapi dia yakin banget dan dia minta sama saya doa supaya bisa masuk Islam. Lah bagaimana kita yang memang punya ajaran ini, kenapa kita nggak make kan gitu? Kenapa kita jadi susah di semua urusan? Teriak aja bawaannya, mahal, 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 nggak kebeli, nggak kebeli, nggak kebeli, nggak kebeli, nggak kebayar, nggak kebayar, nggak kebayar, nggak kebayar, nggak kesampaian, nggak kesampaian, nggak kesampaian. Lah, bagaimana ini? Kita adalah hamba Allah yang maha kuat, kenapa kita lemah? Kita hamba Allah yang maha besar, kenapa kita kecil? Kita hamba Allah yang maha kaya, kenapa kita miskin? Kenapa kita hamba Allah yang maha menenangkan, yang maha menenteramkan? Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kenapa kok kita bawaannya gusar, gundah, khawatir? Ntar kalau gua kerja gimana nasib gua, ntar kalau gua gak dapet proyek gimana, ntar kalau tagihan gak ketagih bagaimana mulu. Padahal Allah yang maha menenangkan. Jangan-jangan kita yang bohong. Kita bilang la ilaha illallah, ternyata bohong. Kita sedang tidak bertuhan Allah gitu. Dia sholawat tuh, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Dia lari 5 kilo bolak-balik 10 kilo. Buat ngejar berapa? Sholawat 4.000 kali. Gila gue bilang. Dalam kesempatan ngobrol sama istri saya diceritakan sama beliau. Kan kata Ustadz artinya sallallahu alaihi Muhammad, supaya kemudian Allah juga mendukung saya, membantu saya. Memang saya bilang begitu di ceramah-ceramah saya. Salah satu arti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adalah pernyataan sikap. Itu pernyataan sikap dari kita. Ya Allah, aku mendukung nabimu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aku mendukung nabimu. Usalli fardhu zuhri. Aku mendukung keberadaan engkau ya Allah dengan aku menegakkan salat zuhur. Nah, dukungannya nyata, real. Usolinya lisaniyah, nawaitunya lisaniyah, kemudian gerakannya afaliyah, fi'liyah. Ada takbir, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada iftirash, ada tahiyat. Maka ketika kita menyatakan ya Allah berikan dukunganmu kepada Nabi Muhammad, ini arti lain salawat selain ampunan, keberkahan. Begitu Ustaz. Maka Rasulullah kan bersabda, siapa yang berselawat atasku 1 kali, maka aku kata Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Siapa yang berselawat kepada nabiku 1 kali, maka Allah bilang Allah akan berselawat 10 kali. Artinya apa? Allah bilang, aku dukung kamu. Wah, kalau udah didukung sama Allah bagaimana? Kenapa orang yang punya utang lalu dia berselawat yang banyak sebanyak-banyaknya? Kalau 100 belum banyak tuh Pak. 1000 tuh banyak. Nah kemudian kenapa dia kemudian dapat banyak rezeki, akhirnya utangnya ketutup? Karena Allah mendukung apa saja ikhtiar dia sehingga bisa menjadi lunas utang. Tidurnya aja didukung sama Allah. Pernah lihat nggak orang lagi tidur dicariin duit? Banyak Pak. Orang lagi tidur dicariin duit. Si Mansur mana itu? Lagi tidur, bangunin dah. Gitu. Mengapa? Gue lagi mau pakai duit. Gitu. Orang nih kalau udah dicari duit Pak, udah dicari sama duit, permisi doang jadi duit. Nggak percaya? Saya ngalamin tuh. Misi banget. Begitu jauh dipanggil. Sini.
Iya ada apa? Buat ente gitu. Itu kalau udah dicari duit. Nah tadi saya bilang jalan 2-3 tahun, jalan 3-4 tahun. Sebelum 2018 tuh cerita 2016-2017. Utangnya lunas 2 miliar, bisa pergi ke Eropa, bisa beli Mercy, bisa punya apartemen 2. Lah Ustadz itu kan dunia. Lah bagaimana ente? Yang punya dunia itu Allah. Yang punya dunia Allah lah, ente Tuhannya Allah kok susah? Iya. Anak cucu dari Baba Marzuki, tanahnya lebar, usahanya banyak, kebunnya luas, gitu kira-kira. Lah kok ada anaknya susah? Ada 2 kemungkinan. Pertama nggak dianggap tuh anak, atau dia yang nggak nganggap Marzuki sebagai babanya, jadi nggak netes kekayaannya Marzuki, kira-kira begitu. Lah Allah yang punya dunia ini, lah kenapa kita jadi susah? Susah tidak identik dengan tidak kaya ya. Susah tidak identik dengan tidak kaya. Bisa jadi secara kasat mata dia susah, tapi dia nggak susah. Anaknya 5, susah. Tukang sapu, rumahnya ya reot gitu loh. Tapi 5-5-nya anaknya itu pada sekolah dibayarin orang. Dari mana dia susah? Rumahnya reot tapi kagak ada bocornya. Rumahnya reot tapi istrinya Allahu Akbar 2. Nah kan bingung kita. Kang sapu bini 2. Banyak pak. Banyak begitu. Nah coba yang ganteng-ganteng begini, rumah lebar-lebar, bini pada 1 ya coba. Ustadz ente juga begitu ya, sama gitu. Lah bingung kan? Ya berarti bukan masalah kaya miskin dah. Tapi kan banyak orang miskin 2-2. Ustadz kita kan bicara takdir. Oke, kalau ente memilih miskin sebagai takdir, mulut ente harus ngikut dong. Jangan ente miskin lalu ente mencoba membaca ini takdir Allah, tapi mulutnya nggak nerima. Sialan, gue beli apa aja susah. Loh katanya nerima lo miskin. Katanya nerima miskin. Kalau emang nerima miskin ya terima dong. Berarti kan nggak nerima. Kalau nggak nerima Allah nawarin. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Allah udah bilang buat kamu lah, kita nggak ambil. Ini salah siapa jawab? Huwallazi khalaqalakum, apa saja yang aku ciptakan buat kamu. Sorry pak, lakumnya nggak disebut sekedar buat muslimin muslimat loh. Misteri ini. Walaupun sambungannya ke depan ada ayat awalan dulu tuh, ayat 21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Walaupun di situ ada identitas, tapi bukan pak, itu baru perintah. Artinya ente ikut perintah atau ente tidak ikut perintah, ente dikasih sama Allah. Belum ada di situ. Yang mengkhususkan ini hanya untuk muslim-muslimat, dunia ini hanya untuk muslim-muslimat. Tidak. Allah mengatakan dunia buat kalian. Kalian tuh siapa? An-nasu, manusia. Buktinya apa? Oh, panjang tuh. Sampai huwallazi khalaqalakum itu ayat 29. Nah, nanti kalau Sakoh nerusin bisa kayak gitu ntar. Kan tadi dia baca dari atas tuh. Nanti kalau Sakoh udah levelannya kelas takhusus, selesai i'dad kibar, nah bisa kayak gini nih, naik dari bawah kan dia baca dari atas tadi.
Innal ladzina kafaru itu halaman 3. Halaman 3 terdiri dari ayat 6 sampai 16. Bisa dari depan, bisa dari bawah. Kalau dari bawah berarti dari mana tuh? Allahu yastahzi'u bihim. Dari ulaika Allahu yastahzi'u bihim. Wa idza laqul ladzina amanu wa idza qila lahum aminu ala innahum gitu. Terus naik ke atas gitu. Halaman 4 itu halaman berapa ya? Halaman 4 itu ayatnya mulai dari 17 sampai ayat 24. Nah begitu tuh dia nanti pengetahuannya. Bisa dikit-dikit. Masya Allah. Dari bawah tuh fa'ilam taf'alu gitu. 24 wa in kuntum fi raibin. 23 alladzi ja'ala lakumul arda firasya. 22 ya ayyuhan nasu budu. 21 sampai kemudian ke 17 masaluhum. Nah di halaman 5-nya itu ketemu nanti di paling bawah huwallazi khalaqalakum. Perhatikan coba ayat 22. Setelah Allah bilang an-nasu semua manusia. Maaf nih Pak, jadi kalau kita tidak ikut mengambil, akan ada orang yang mengambil. Dan Allah izinkan mereka mengambil. Lah kalau kita nggak ngambil, sementara orang ngambil, kita telat. Itu yang terjadi sampai sekarang. Kok ada ya orang kagak sholat bisa kaya? Lah emang Allah udah kasih tahu, boleh lu ambil. Nah lu yang sholat nggak ngambil, kan masalah. Teksnya perhatikan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Perhatikan tuh, rizqan lakum. Kembali tuh, rizqan lakum lil muslimin la lin nas. Nas namanya kok masih nas. Humul kafirun, humul muslimun, minhumul kafirun, minhumul mu'minun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Bukan alladzi ja'ala lil muslimina al-arda firasya. Bukan. Apalagi alladzi ja'ala lakumul asatidza wal ulama'a wal habaiba wal masyayikha wal muallimina al-arda firasya. Bukan. Tapi lakumul arda. Belum ada tuh. Itu berasal semua karena Allah lagi menjabarkan tentang siapa? Tentang Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Masih gini Pak, seluruh isi Quran itu penjabaran dari Bismillahirrahmanirrahim including Fatihah. Semua masih buat kamu, kalian. Allah bikin bumi buat kalian. Kalian tuh siapa? Ya, ada kita, ada minhum, ada orang lain. Wassama'a binaa'a. Allah bikin juga langit. Buat siapa? Buat lo doang, buat saya doang, buat kita ini yang sujud lakum ay lin nasi ajma'in. Fa akhraja bihi minas sama', fa akhraja minas sama'. Ma'an. Air buat siapa? Buat semua. Kali gitu air hujan turun milih-milih. Dia bikin lepek itu tanah orang yang sujud, tanah yang kagak sujud nggak dibikin lepek, enggak, semua rata. Cuman ntar ada pengocolan Pak. Kalau udah masuk ke khususan, nanti masuk ada yang dipersiapkan buat siapa? Buat orang-orang yang kafir ada. Fa in lam taf'alu
walan taf'alu fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Baru ujungnya apa? U'iddat lil kafirin. Kita nggak termasuk. Digoyang lagi sama Allah, atasnya digoyang lagi. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamar. Nah, itu baru tuh wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati. Tapi Pak, jannat entar di dunianya bertarung kita ya Pak, bertarung. Belanja enteng, jangan belanja beli rumah 17 pintu enteng. Saya beli apa-apa enteng, bedehen datang. Oh serius ini. Sampai ngeri gitu, ngeri takut jadi orang kaya sendirian. Lah ada orang yang datang ke saya, lihat kalau kita mau bagi aneh kasih kuncinya buat ente. Kalau aneh bagi ente, aneh jadi Tuhan ente, aneh bagi kuncinya. Lu mau ambil dah, terserah. Ilmu ini Pak dari bapak saya, dari ayah saya. Kata ayah saya apa? Ada mafatihul ghaib. Ayah kasih sama kamu, kamu bisa ambil apa aja. Dulu nggak ngerti saya. Hari ini saya ngerti. Subhanallah. Ada mobil ya, di lampu merah dia berhenti. Kita demen. Bagus amat nih mobil. Segitu doang tuh. Seminggu datang mobilnya. Kan mah. Seminggu datang. Jemput mobil panitia. Bukan main, gue bilang gue lagi demen mobil begini, lu jemput pakai mobil begini, Lexus, gue bilang demen banget. Apa dia kata? Ustadz demen. Kalau demen bawa deh. Allah, kita yang nggak basa-basi, makasih. Tapi kan kita sebatas demen, nggak parkir, injek lagi tuh, jeng, sedekahin lagi. Lah ilmunya di situ Pak. Ilmu supaya dapat mobil bagus, mobil jelek lu kasih sama Allah. Bisa nggak? Ya mobil jelek lu pegangin. Mobil 2005 lu pegangin. Bagaimana mau jadi 2015? Motor mau bagus, motor yang lama dulu lu sedekahin. Ya letat, yang baru dulu lah datang. Kata kalau yang baru udah datang, ntar gue kasih. Sorry Pak, kita aja jadi orang tua. Apa kata orang tua? Kalau kita jadi orang tua, apa kata kita? Udah yang ada dulu pakai, gitu kan? Lah kalau udah nggak ada kan enak, geser dulu. Begitu geser kita ngomong sama Allah, ya Allah udah disedekain tuh. Mio udah saya sedekain tuh ya Allah 2014. Sebenarnya bukan motor Mio ya Allah, motor Io. Oh gitu, M hilang udah. Saking lama itu motor. Udah 4 tahun, bukan Mio lagi, Io, M hilang. Nah begitu dia angkat tangan udah nggak ada motor, apa kata Allah? Pinjemin udah. Pinjemin, datangkan, datang motor yang baru. N-Max lah, X-Max lah, subhanallah. Bayar, ya bayar, tapi Allah kasih duitnya. Pugu-pugu dapat order ngegambar. Kata yang punya proyek, aduh aneh belum turun nih duit. Ente bawa mobil, bawa motor aneh deh. Subhanallah. Ustadz Yusuf Mansur, Allahu Akbar. Iya benar. Abang, gimana kalau bukan cuman bawa nih? DP-nya ini aja dah, biar aneh ngerasanya bukan minjem. Iya oke. Oke dah. Nanti sisanya bismillah deh. Kalau proyek udah pada laku. Menjelang laku, apa kata si tukang gambar ini? Bismillah ya Allah. Biar jadi kijang nih. Geser lagi dah N-Max nih. Geser, geser. Bayaran turun. Apa kata yang punya proyek? Ini cuma punya duit cash 100 nih, sorry. Tapi 100 buat pengangguran kan gede Pak. Enggak semua lo tukang gambar punya proyek.
Nah kan aneh masih punya utang nih, berarti dari 500 aneh baru masuk 25 kan motor tuh, sisa 475, 100 aneh ngasih cash, berarti ada sisa nih 375 lagi. Aduh aneh malu nih, aneh nggak ada bakat nunda-nunda bayaran. Begini aja dah, bismillah, aneh ada Camry nih tahun 2018, antum pakai dah. Subhanallah. Benar Pak. Bedehem doang datang udah. Nah ilmu ini nih yang mau saya kasih. Insya Allah dengan ilmu ini nggak ada lagi cerita orang kampung Rawabogo dan seluruh Indonesia cerita susah. Zaman dulu ada cerita hikayat beli pakai daun. Sebenarnya itu mah hikayat. Aslinya pengajaran bahwa jangan selalu bicara duit. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Allah yang maha mengabulkan, ada Allah yang maha memberi, ada Allah yang maha pengasih. Kita minta apa aja dikasih. Persoalannya adalah kita enggak minta. Coba ibu minta, punya tanah kosong nih, udah jangan buru-buru ke bank, jangan buru-buru minjam, udah jangan gerasa-gerusuk, tenang aja. Datang ke Allah. Apa yang mau saya ajarin ini kan sebenarnya ilmu kita, tapi ini ilmu ditinggal. Apa sih? Ya elah Pak, sederhana Pak. Ilmu sholat malam, ilmu sholat duha, itu doang. Datang ke masjid sebelumnya azan, supaya apa? Nanti begitu azan dan iqamat kita bisa doa di antara azan dan iqamat. Habis sholat berjamaah aja langsung pergi minta. Di situ letaknya tuh ilmu pertama yang saya bagi sama bapak dan ibu semua. Jamaah Masjid Nurul Ikhlas, Kampung Rawabogo, kecamatannya apa? Kecamatan Jati Asih, kelurahannya tadi apa? Jati Mekar. Ilmu pertama yang saya ajarkan adalah ilmu minta. Ahlan wa sahlan. Depan Ustaz. Depan. Maju lagi, ada jemaah yang belum kebagian, maju. Ilmu minta ini mahal, ini ilmu minta. Ayo. Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Terus. Man, ente WA orang rumah, kalau ada tamu jam 10 datang, suruh masuk ya di teras, suruh rapiin terasnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu alaihi wasallam.
Ilmu yang pertama yang saya kasih dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ilmu minta. Ilmu minta ini ilmu yang gampang tapi belum tentu kita pakai. Kita lebih pakai mintanya sama manusia. Bang, ini punya siapa nih, Bang? Punya Ae, bagi dikit ya. Ya kalau dia baik pasti dibagi loh. Ya pakai dah. Bang, pinjam motornya dong. Mau kemana lo? Mau ke pasar? Ya pakai dah. Gitu. Lah sama Allah dia lebih baik lagi. Raufum bil ibad. Kita datang ke manusia belum tentu dia baik. Tapi kalau ke Allah udah pasti dia baik. Maha baik malahan. Kita yang belum. Teman saya minta, salah mintanya. Tapi dikabul sama Allah. Teman saya Pak minta begini. Orang NTB, orang Lombok. Ya Allah, saya pengen kuliah di Masjidil Haram. Demi Allah Pak, itu doa salah. Karena nggak ada kampus di Masjidil Haram. Kalau doanya saya pengen kuliah di Makkah, nah itu benar. Kan di Mekah ada Ummul Qura. Dia doanya pengen kuliah di Masjidil Haram. Sejak dia aliyah, naik aliyah, dia doa seperti itu. Jedar, 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 jedar. Tapi subhanallah, datanglah dekan Fakultas Quran, dekan Kuliatul Quran Amid, Kuliatil Quran, ya, nama kampusnya lucu, Jami'ah Dakhil Haram. Jadi perguruan tinggi di dalam Masjidil Haram. Kok bisa ada gitu loh? Jangan-jangan Allah hadirkan tuh kampus di dalam masjid yang rektornya adalah Imam Sudes langsung ketika awal. Jangan-jangan Allah bikinin kuliah Dakhil Haram, Jami'ah Dakhil Haram untuk menjawab doa orang yang salah ini. Bayangin Bang. Belum ada weh. Doa lo salah. Googling dulu dong. Ada kagak tuh gitu. Tapi kerjaan malaikat kan nyatet, disampein. Apalagi kalau dia barengin sama sholawat. Push. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'id dhunubi was sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Habis baca sholawat baru deh doa. Lebih keren lagi, jangan buru-buru doa. Baca aja dulu 100. Habis 100 jangan buru-buru doa. Baca dulu Yasin. Habis baca Yasin ketiduran dia ngantuk. Belum sempat dia berdoa. Tapi kata Allah apa? Catat. Seakan-akan dia sudah berdoa kepada. Selesaikan. Nah ini anak muda dari NTB Lombok terbang ke Masjidil Haram. Bermula dari Jeddah. Dia melamar jadi TKI Pak. Kerja di Jeddah. Dari Jeddah dikirim kemana? Ke Masjidil Haram. Allah Akbar. Ada apa di Masjidil Haram? Ada kantornya Imam Sudes. Terus dia ngapain? Tukang bikin teh.
Allah. Sebegitu doa coba. Dan pada saat dia menjadi tukang bikin tehnya Imam Sudes, udah ada tuh kuliah Dakhil Haram. Dan dia menjadi mahasiswa di situ. Shallu ala Nabi. Ayo Pak. Ayo. Ilmu pertama ilmu minta. Ibu-ibu nggak pernah minta, mintanya sama suami. Belanja weh, mana ini mau makan nggak lo? Buset. Hah? Ya kalau orang kita kan biasa aja sih. Ya kan orang kita mah emang begitu sehari-hari kan. Mau makan nggak lo? Belanja mana? Gitu. Itu bukan lagi marah, emang begitu. Lakinya kan tinggal jawab, ambil sendiri sono. Dompet gua, dompet mana? Kosong begitu. Ya lo maneng, ketinggalan zaman. Orang sekarang emang udah nggak pakai dompet lagi, pakainya petren. Nah, petren dong. Belanja pakai QR ya kan. Nih masjid nih belum ada QR-nya. Kita QR-in besok. Iya, jadi pakai barcode. Supaya apa? Supaya nanti jamaah nggak usah pakai tromol. Kalau masjidnya udah cakep begini pakai tromol, main ini masjid masih zaman dulu. Pakai QR barcode, nanti install Petren di semua handphone jamaah. Jadi nanti DKM cuman ngumumin begini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang imam naik mimbar, khotib naik mimbar, ayo handphonenya keluarin. Gitu. Habis handphone keluarin, silakan scan langsung. Gitu, scan. Gitu. Silakan diisi berapa yang mau disumbang. Nah, pakai QR, pakai handphone. Jadi nggak pakai tromol lagi. Kayak kawinan ini. Pakai petasan. Ada siapa yang datang? Ada yang datang? Habib aja. Hah? Belum datang. Lah belum datang siapa yang nyalain itu? Gue datang nggak dinyalain lo curang lo. Wah payah nih. Kesimaan kali kesimaan. Shallu ala Nabi. Ibu minta sama suami aja dikasih. Bagaimana lagi ibu minta sama Allah? Bang, ngomong dong sama suami. Apa neng? Pinjem tangannya dong. Apa ini pinjem tangan? Lah petasan masih bunyi aja. Iya. Udah siram pakai air. Alhamdulillah. Kita sambut dah. Tala'al badru alaina min tani wajaba syukru alaina lillahi da ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta'. Ayolah terusin lah. Nabi sudah datang. Wairada tala'a ahlan wa sahlan buat Habib Abdurrahman As-Sagaf, Masya Allah. Alillahi da. Sallu ala Nabi. Nomor 1, minta. Minta ini Pak, belum tentu kita tuh minta. Jadi mintanya ada 3 ya. Doa tuh ada 3 ya. Yang pertama, doa yang sifatnya itu adalah ibadah. Ya. Yang kita nggak ngerti yang kita baca itu doa ibadah. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal
kulli itsmin. Bisa jadi itu bukan doa ilmu dan bukan doa hajat, tapi doa ibadah. Boleh? Ya, nggak apa-apa. Bagus. Kan tahu yang penting pokoknya itu doa buat hajat. Keren udah. Nah, ada doa yang kedua, doa ilmu. Jadi doa yang dia ngerti. Tapi belum tentu doa yang dia ngerti yang dia butuhin. Nah, yang ketiga, doa hajat. Asli, ya Allah, dengkul saya ini ampun. Bukan bahasa Arab, bukan Quran. Halo ya Allah, tolong dah. Biar enak ini dipakai ruku lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, lo dengkul biar bener lo, biar bener. Ini Pak, bisa jadi secara keyakinan iman lebih tinggi daripada doa ibadah, lebih tinggi daripada doa ilmu. Sekali-kali begitu, ibu-ibu begitu, pakai tuh doa hajat. Pakai ada tuh. Masya Allah nih masjid ya, kayaknya banyak banget. Ahlan, aduh maaf nih saya jadi ngebelakangin. Ini terus apa terus ini? Udah jam 12:30 ini. Kiai Abi Abdurrahman, maaf ini, maaf banget. Aslinya kecil ya. Yang mau di TV mah bohong ya. Tapi kalau ganteng mah sama kayak. Ilmu minta, ibu pergi ke pasar nggak pernah minta kok. Ayo, jujur, apa ya ada orang minta gitu megang duit minta? Enggak Pak, beli, bukan minta. Namanya orang beli, ya sama orang belinya. Kalau beli sama Allah pakai sedekah Pak. Minta. Ibu punya duit nih, jangan dipakai tuh duit, jangan dipakai. Ibu pergi aja ke pasar, minta aja sama Allah, tinggal ngambil. Oh keren nggak? Bu, dengar nggak? Ibu Tuhannya siapa? Oi, Tuhannya siapa? Serius? Benar? Allah yang punya langit dan bumi, betul? Apa-apa yang ada di antara keduanya milik Allah, betul? Berarti pasar punya siapa? Diketawa. Pasar punya siapa? Saya nggak bosen lu ngajarin ini. Kalau ibu-ibu tahu se-Indonesia pasar itu punya Allah, nggak perlu beli. Nah, masih salah itu. Tauhid itu ada dua kira sekurang-kurangnya ya, uluhiyah, rububiyah. Ya ayuhan nasu budu uluhiyah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, rububiyah. Oh digabungin dua-duanya nih zebzek. Terus kita masih nggak percaya, maka kita judulnya apa? Wa in kuntum fi raibin. Kita ragu bagaimana mau bunyi Ustaz. Kita wa in kuntum fi raibin. Kita ragu. Padahal kalau kita nggak ragu, dua tuh ayat, jadi dua tauhid, al ayataini at tauhidani itu dijawab juga sama Allah, dua juga. Wa in kuntum sama fa illam taf'alu. 23 24 halaman 4. Kalau kita lewatin ini semua, maka judulnya wabasyiril. Itu ayat 25. Keren lah. Bapak-bapak beli motor, Tuhannya siapa? DP. Tuhan lu pada DP, leasing. Kayaknya kalau nggak ada DP nggak bisa leasing. Kalau nggak ada leasing nggak bisa punya motor. Apa begitu tauhid kita? Makanya kan disebut apa? Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Kita memang bertuhan Allah, tapi kita juga bertuhan siapa? Bertuhan leasing, bertuhan tanah. Apa kata kita? Lah kalau nggak bisa kejual tanah kita, dari mana kita pergi hajinya? Tuhan lu siapa? Tuhan lu tanah. Ya lah Pak Haji mau punya duit, bisa kapan aja pergi umroh. Lah kita, emang kenapa? Lah
Kan beda Pak Haji. Pak Haji punya duit, saya nggak punya duit lah. Jangan cari yang beda dong, cari yang sama. Apa yang sama? Lah, saya Tuhannya Allah, Bu. Kalau ibu sama Tuhannya nggak ada urusan sama duit. Nggak ada urusan sama duit, bagaimana Pak Haji? Om pakai duit lah. Nggak ada urusan, benar. Serius. Coba lu baca Waqiah ada. Gue baca Waqiah. Pagi sore. Lu baca dong. Beneran nih kalau kita baca kita bakal pergi haji lah. Coba aja. Dia baca Waqiah. Ya dibaca bukan Waqiah doang. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah والسابقون السابقون أولئك المقربون. Baca itu. Baca tembak 40 hari dah, gua nggak berhenti nih. Waqiah pagi sore, Ar-Rahman pagi sore, nanti maghrib Isya Yasin, menjelang tutup tidur Al-Mulk. Gua pengen jajal nih, gua nggak mau ngurus paspor, gua nggak mau ngurus visa. Bukan apa-apa, gue gak ada duit. Dan gue juga gak ngerti. Bikin paspor ada ratusan ribunya. Belum lagi bikin visa. Udah bener kata si Ustadz. Mekah punya Allah, Madinah punya Allah, Jeddah punya Allah, pesawatnya punya Allah, tiket punya Allah, semua milik Allah. Dah, saya tinggal minta saja sama Allah. Bismillah Pak. 40 hari yang jawab anak kecil. Oh, Allah kalau udah mau nunjukin kekuasaannya, kita bakal takjub setengah mati. Berita bahwa kita umroh sekeluarga datangnya dari anak kecil. Anak kita main, berteman sama orang lain. Lagi main-main nih, temennya bilang, kita berangkat umroh sekeluarga. Temennya nih yang sama-sama sigor ngomong, enak banget loh, jadi orang kaya. Pergi kapan aja, didengar nih sama emaknya, ditanya sama emaknya, berapa hafalan lo tong? 3 juz tante. Masya Allah. Ya udah, kamu mau ikut? Gitu, segampang itu kalau Allah udah bilang. Ya siapa yang gak mau, cuman ntar mama gimana ya sama papa? Ya lu miskin mama papa lo. Emang nggak boleh. Nah, ntar gimana ayah sama ibu saya? Emang kenapa? Lah kalau saya doang berangkat, ini dia sedih dong. Ya udah bilang sama ayah ibu kamu, sana gitu. Udah, ikut berangkat. Lah kakak saya bagaimana? Emang ada berapa keluarga lo? Kakak saya 2. Saya punya adik kecil juga lagi Ato, umur 8 tahun. Jadi berapa semuanya? 6. Ya udah. Sana lagi pulang lagi. Dek, sana temenin. Bilang sama dia yang berangkatin mama itu sana. Subhanallah. 40 hari Yasinan, 40 hari Al-Mulk, 40 hari Waqiah pagi sore, 40 hari Ar-Rahmanan. Tiap hari kemudian sedekah. Sedekahnya mending gede, 1000. Orang kecil, orang susah, seadanya dia sedekah. Tapi Allah jawab, anak kecil yang jawab. Allah. Ilmu minta. Kita takut minta. Besok nih yang laki-laki ya. Sono cari tukang bubur. Jangan lu bawa duit, bawa mangkok aja udah. Nggak percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Lu sholat malam buat bubur, coba mewah nggak? Sholat malam buat bubur. Lihat ma'inna qalbi gitu, cuman buat ngetes doang, bener nih. Cobalah kita jajal yang murahan dulu nih, bubur nih. Bubur murah kan tuh ya? Berapa kira-kira sekarang bubur? 1000.
7.000 dah taruh, goceng nggak dikasih ayam loh. 7.000 dah, ya nggak? Kita ada duit, ada, tapi jangan dibiasain. Duit yang kita cari buat orang susah. Buat kita tinggal minta. Ini ilmu, Allahu Akbar. Pas saya punya permintaan yang susah sekali buat Allah jawab, tapi sama Allah apa? Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Kata Allah, apa yang susah bagiku? Ikutin. Innama, ayo. Amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Ntar kalau yang kecil-kecil udah ibu jaja, beli ikan bandeng nggak pakai duit, beli pindang nggak pakai duit, beli sayuran nggak pakai duit. Jajal yang gede, beli pasar sekalian. Itu yang saya lakukan, Pak. Makanya muncul belanjaku. Belanjaku tuh pasar, kayak Tokopedia. Saya ngomong sama Allah, saya nggak pengen beli pulsa. Ngomong sama Allah, sholat duha, pengen punya handphone, beli pulsa. Ya Allah, kecil amat sih punya handphone, beli pulsa. Ketahuan handphone dan pulsa-pulsanya milik Allah. Kita handphone yang nggak minta, apalagi pulsanya. Kerjaan kita kan beli handphone, beli pulsa, beli handphone, beli pulsa, beli handphone, beli pulsa. Enggak begitu loh, enggak minta handphone, minta pulsa, minta handphone, minta pulsa. Enggak, Pak. Kita beli, apa aja beli. Amit-amit. Mah kalau pada susah, apa aja lu beli. Ya susah, Pak. Apa aja mahal, ya lu beli mahal. Kalau minta mah enggak ada mahal ya. Minta aja. Kita bukan bicara minta sama manusia, kita minta sama Allah Jalla Jalaluhu. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Kalau kita punya duit, terus kita bisa beli tuh barang, tidak liyakuna lil 'alamin nadhira. Ya enggak jadi berita, Pak. Orang ada duit. Supaya ada duit bagaimana? Enggak ada duit bisa beli bagaimana? Nazzalal furqana. Furqan tuh mesti ada turun dia. Aimah nggak ada duit tapi anak ke Maroko kuliah di sono, anak ke Jordan kuliah di sono. Aimah blow on gitu loh. Kok bisa dapat beasiswa ke Jepang? Bingung tetangga kanan kirinya. Lah bos, kalau pinter terus dia masuk UI, ya biasa aja. Tapi ini anaknya blow on, kuadrat blow onnya. Asal ngapal lurus ke belakang, lewat terus. Tapi Allahu Akbar, tembus Madinah. Kok bisa? Iya jadi mutawif di sana. Begitu jadi mutawif, bahasa Arabnya cakep, ikut dauro 4 tahun kemudian malah jadi mukimin Madinah, tembus kemudian Jami'ah Madinah. Ya Allah punya kuasa. Jalan dari mana kek? Udah jajal, besok pagi pakai ilmu pertama yang saya kasih di masjid ini, pakai ilmu minta. Ibu bapak bangun malam, sholat sama Allah tuh sholat minta. Ya Allah, kalau emang bener semua yang ada di langit dan di bumi ini milikmu, besok aku mau belanja bubur. Atas si Ustadz jangan bawa duit, bawa engkau aja ya Allah. Bismillah, saya akan buktikan. Seperti Ibrahim nanya, Allah jawab, wahai Ibrahim, gak cukupkah semua yang ada di langit dan bumi ini sebagai bukti? Apa kata Ibrahim? Lihat ma'inna qalbi. Enggak, supaya ngetes aja gitu. Oh udah, habis sholat malam besok tembusin ke masjid, sholat syuruk sekalian, isyraq, kemudian sholat duha, pulang ambil tuh mangkok kosong, jalan ke masjid, jalan ke tukang bubur. Sampai di tukang bubur, beri salam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang mau tanya nih,
Ini bubur punya siapa? Kata tukang bubur apa coba? Dengerin ya, nggak mempan. Lah bang, ngapa jawabannya begitu? Lah gue juga hadir semalam. Enak aja lo, mau beli bubur pakai kagak bayar. Gua yang denger sakit hati. Nah tukang bubur, kalau dia bawa duit gara-gara buburnya habis, Tuhannya bubur. Nggak begitu permainan Rizky. Bubur boleh aja nggak ada yang beli, boleh aja nggak ada yang beli, nggak ada urusan kok, nggak ada urusan. Bubur pak, boleh aja nggak ada yang beli. Tapi apa iya bubur nggak laku dia nggak punya duit? Enggak pak, kalau Tuhan dia adalah Allah, kelar urusan. Betul nggak bu? Betul nggak pak? Nah kalau betul datengin tukang ikan. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Saya udah minta loh sama Allah sholat malam. Bungkusin lah. 2 biji nila merah. Tukang ikan takut, ini preman baru nih. Sungguh bu, bener bu, coba jajal dah. Malah kalau ibu ragu, saya ajarin doa yang lebih gila lagi dari itu. Ayo angkat tangannya, angkat tangannya, angkat tangan, ikutin saya. Ya Allah, yang perempuan aja, yang perempuan. Ini cuman apa namanya? Tapi ini miza akidiyah ya, ini miza imaniyah. Ayo angkat tangannya, angkat tangannya. Ya Allah, males dah. Ya Allah, males dah. Ke pasar, ntar kalau kagak dapet malu. Ya ikutin. Ya Allah, males dah ke pasar, lagi gak enak. Kirimin aja yang mateng. Amin. Kirim. Hakul yakin dikirim. Siapa orang yang minta? Enggak pak, doa kita Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Minta makanan? Bukan pak. Itu Allahumma barik. Itu doa Allahumma barik lana, bukan ya Allah tolong kasih saya makanan. Enggak. Bedain pak. Itu kesantunan, adab, akhlak kita mau makan, tapi bukan minta makanan. Kalau minta makanan tuh kayak umat, misalkan umat Musa tuh minta makanan. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardh min baqaliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Clear, dia minta ditunjukkan permintaannya apa. Keren kan? Ya Allah saya mau makan bandeng, kira-kira begitu. Ya Allah saya mau makan ikan bakar, kira-kira begitu. Yang susah apa sekalian? Ayam taliwang. Ayam taliwang di sini susah. Kita Jakarta pak. Yang jual ayam taliwang di mana di sini? Nggak semua kota ada ayam taliwang. Coba minta ayam taliwang, Allah akan kirimkan pak yang anda tidak akan pernah mampu berpikir bahwa itu jawaban dari Allah. Apa? Tiba-tiba lah ada teman SMA, dia datang ke rumah kita, terus dia nanya, termalam lu masak nggak? Enggak. Udah beres, gua yang masak. Bini gua orang Lombok tuh, coba dengerin, bisa begitu Allah tuh. Paham tidak? Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak. Emang ini sial juga nih umat Musa yang satu ini. Nah, dia nggak mau ngakuin Allah Tuhannya dia, makanya ngomongnya fad'u lana rabbak, Tuhanmu tolong kamu minta. Bukan, emang nggak benar. Tapi tetap pak, spiritnya keren. Apa spiritnya? Dia mention permintaannya apa, kita enggak.
Dia menyebut permintaannya apa? Fad'u lana, maka mintakanlah kepada Tuhanmu untuk kami. Apa? Fad'u lana rabbaka yukhrij lana, keluarkan ya, untuk kami. Apa? Adas, basol. Kalau kita umroh yang bintangnya agak limaan dikit, ketemu tuh makanan itu semua. Ya ketemu nggak tuh? Ketemu adas, ketemu basoel, semua itu. Ibu punya anak pengen masuk ke dokteran, nggak minta sama Allah. Bapak pengen motor, nggak minta sama Allah. Pengen rumah terenovasi, nggak minta sama Allah. Bahkan kadang-kadang kita panitia masjid nggak minta sama Allah. Kita panitia masjid minta sama donatur. Oh coba bayangin coba. Allahu Akbar. Bisa jadi. Ini ngeri saya ceramah di sini, masya Allah. Makin malam kayaknya makin banyak. Allahu Akbar. Lah saya ceramah di kandang macan ini. Ini baru satu nih. Padahal ada dua. Yang satu minta, yang satu sedekah. Minta aja gitu udah berat. Bagaimana kita bagi? Ini ilmu sederhana Pak. Dua saya bilang. Nggak ada yang mahal. Kalau ente aneh kita semua punya ilmu yang dua ini, nggak ada yang mahal. Apa? Oh gratis. Saya bilang saya iseng tuh, pengen punya pulsa, tapi nggak mau beli. Dikasih tuh. Ditanggung. Saya iseng itu. Ya Allah, mudah-mudahan dah saya jadi yang punya perusahaan pulsa nih. Lah belasan tahun kemudian dijawab mau kita punya perusahaan pulsa itu. Itu Bapak harus bangga loh Pak. Biar kata nggak make nggak apa-apa dah. Yang penting jangan sampai ngomongin. Harus bangga. Ini perusahaan punya pribumi. Padahal nggak boleh nih ngomong pribumi. Ini punya kita. 2018 kemarin kita tutup di angka 3,7 triliun. Barokah, masjid di mana-mana, madrasah di mana-mana, majelis di mana-mana. Saya bilang sama teman-teman, saya mau udah selesai, insya Allah. Saya tinggal minta apa yang saya dapat dari seluruh perusahaan saya buat Allah. Nggak bercanda, betul itu. Ustaz, riak summa lah. Wala riak wala summa. Targhiban linnasi fil iqtida. Udah hatam, udah kelar, minta sama Allah, selesai. Nih bicara triliun coba ya. Ini buat para ustadz, para kiai, mohon saya dikoreksi. Saya ngomong pertama kali triliun tuh 2012. Saya minta sama Allah, ya Rob, masa iya nih nggak ada pengusaha yang bangsa kita orang yang usahanya triliun nih. Kayaknya belum pernah nih dengar usaha kita kecuali yang udah bertengger di atas. Bakri, CT, Erick Thohir, Sandiaga Uno, siapa lagi? Hampir nggak ada nih kalau kita nyebut. Siapa lagi? Hah? Iya CT udah tadi. Iya makanya Yusuf Mansur ya. Lah, saya bilang kita kalau nggak berani minta sama Allah, Allah nggak kasih nih. Kita beraniin aja dah. Saya sikat tuh 2012 sholat malam, sholat duha, ngangkat tangannya apa? Triliun. Kita geli waktu pertama-tama tuh doa. Ini bener apa doa ini ya? Kita triliun ini beneran apa ya gitu? Itu mirip kayak ceramah saya gitu. Kayaknya saya ceramahnya begitu. Ada nih yang punya tinggal di kontrakan, susah hidupnya, susah. Anak belum bayar, susu belum kebeli, istri mencerewet minta ampun. Sholat malam dia berdua, ngadu sama Allah. Hah? Dalam susahnya itu si laki ngangkat tangan, ya Allah, tolong kasih saya duit 2 miliar gitu. Dicolek loh bininya, woi kebanyakan itu. Buat susu dulu lah, sama kontrakan 7,5. Tapi Pak, Allahu Akbar, hari ini perusahaan kami ya, warung steak and shake di atas 1 triliun, bebek selamat di atas 1 triliun. Apa coba? Semua di atas steak. Lah, kapan? Saya keringetan enggak? Saya mana? Tanya Haji Rohmat. Haji Rohmat kapan aja saya ke rumah ada saya. Haji Mulyadi ketemu di mana aja ketemunya bukan di tempat usaha, ketemunya tempat ceramah. Enggak ada yang saya lakukan Pak.
kecuali ceramah, ngajar, belajar, ngajarin majlis. Lah terus ngurusin perusahaan yang kayak begitu gimana? Serahkan aja sama Allah. Saya mesti menjadi alim al-alamah yang diakui sama dunia. Terus saya ngeliat saya jauh nih kayaknya. Oke, tariqatul ilmiah coret, sang. Apalagi tariqatul tijari. Susah nih, susah. Tapi Pak, segitu susahnya saya jalanin. Saya belajar deh tuh untuk mendekati kepada derajat itu. Kalau kita nggak belajar, nggak bisa. Saya belajar benerin huruf u. Saya Darul Quran 1, kiainya Sakof. Tapi saya belajar lagi tuh. Ri, u, so, si, su, so. Apa sekarang belum lulus. Jadi syarat sebagai imam Masjidil Haram jauh banget. Tapi saya lakonin. Terus tariqatul tijariyah saya lakonin. Gue dagang nih. Saya ngebayangin pokoknya gue bakal dagang sama anaknya Raja Arab. Ngomongnya begitu aja. Lah Pak, hari ini saya berdagang sama ponakannya Sulaiman Ar-Rajhi, anaknya Sulaiman Ar-Rajhi, pemilik Bank Ar-Rajhi yang mewakafkan hartanya di jalan Allah 194 triliun rupiah. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa sallam. 194 triliun dan masih terus bertambah. Kenapa? Karena yang diwakafin barang hidup, barang yang terus jalan. Ada 2 pangeran Arab Saudi yang nungguin saya. Artinya apa? Saya tidak melakukan penekanan doa ke situ, tapi deket Kenapa? Karena minta sama Allah. Nah yang ketiga ini tariqatul imaniyah. Nah saya bilang yang paling gampang tarekat iman dah udah. Jalan iman dah. Pokoknya mau caranya gimana kek, yang penting saya minta. Maka 2003 saya minta sama Allah. Ya Allah, jadikan saya imam di Masjidil Haram. Terus berdoa gitu, 2005 dikabul. Perjalanan 2 tahun doang Pak, dikabul. Jadi 2005 itu para kiai, para hujjah, para habaib, 2005 saya pergi umroh. Pertama kali. Sampai di bandara Jeddah jam 11 malam. Keluar udah jam 12:30. Langsung tembak ke Mekah, Masjidil Haram. Belum pada sholat maghrib, belum pada sholat isya. Emang sengaja mau sholatnya di Masjidil Haram. Jam 3 kami sholat maghrib dan isya. Siapa yang dipilih sama jamaah untuk menjadi imam di Masjidil Haram? Saya Pak. Saya bilang luar biasa. Doa gue dikabul. Lah Pak, dulu saya nggak nyengir Pak, nangis Pak, berebes mili kalau kata orang sekarang. Ya Allah, Engkau kabul doaku ya Allah. Aku minta sama Engkau supaya aku bisa imam di Masjidil Haram. Dikabul. Qomat tuh jamaah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya salat, ya falah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saya diam aja gitu. Kanan kiri, Ustadz maju. Saya. Lah ini anak junior nih, Ustadz kemarin sore. Yang bener lah. Iya udah Ustadz. Begitu saya maju, geter saya. Baru menyadari saya jadi imam di Masjidil Haram. Emang sih imam masbuk dah. Tapi tetap aja imam Pak. Begitu saya salam, Assalamualaikum warahmatullah. Ada Nigeria, ada Turki, ada emang Indonesia jamaah kita. Allah, ada orang Saudinya juga yang baru selesai umrah. Saya angkat tangan sama makasih ya Allah, tapi kalau bisa jangan yang di sini, yang depan sono. Ya asal Bapak tidak berhenti minta, nyampe. Jangan berhenti. Saya nggak berhenti tuh. Akhirnya 2010 temenan sama Sudes, temenan sama Suraim, temenan sama Uzaifi, temenan sama imam-imam bangkotan itu, sama imam-imam dedengkot. Luar biasa. Nggak minta loh, saya minta konsisten tuh, minta jadi imam Masjidil Haram gitu. Berteman Pak. 2012, ya Allah makin dekat. Jadi saya keluar dari tempat imam sama imam bareng, berdua. Jadi imam saya menuju tempat sholat. Allahu Akbar. Saya nggak kelihatan Pak, kelelep. Oh dia gede banget.
Saya pakai batik, pakai peci hitam gitu kan ya. Di depan imamnya, jalan berdua gitu. Askar kanan kiri, Allahu Akbar. Deg-degan saya. Terus ada jemaah Indonesia juga 2012 saya udah mulai dikenal tuh. Ustaz Yusuf gitu. Saya dada-dada, gue temennya imam. Ya Allah Pak, sholat Pak. Depan Ka'bah, imam saya. Dengan apa yang saya minta sama Allah. Saya kan minta jadi imam. Penghalang saya tinggal satu orang. Ka'bah, imam asli, terus saya. Demi Allah tuh Pak, saya doa sama Allah. Ya Allah, nih bikin pingsan lah nih imam. Kan kalau dia pingsan gue gantiin gitu. Doa jelek banget ya Bang. Jadi aja dah, kapan lagi gue doa begini, gue bilang, ya Allah, alhamdulillah lu nggak pingsan tuh dia. Saya terusin lagi tuh, tancap terus. 2014 Allah kabul. Ini penghabisan nih ya, kita nggak keburu ngomong yang kedua. Ntar ngomong yang kedua pada saat kita peletakan batu pertama dah. Ya, insya Allah. Ya. 2014 masih doa tuh. Allah kabulin. 2014 alhamdulillah saya resmi menjadi imam Masjid Nabawi. Kapan saja saya datang, saya boleh jadi imam di Masjid Nabawi. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Enggak ada yang enggak mungkin buat Allah. Hebatnya Pak, kalau saya datang ke Masjid Nabawi, imam asli sudah berdiri tinggal takbir, tapi dia belum takbir, dan saya diketahui oleh dia saya datang, dia mundur, mempersilahkan saya jadi imam, sampai kayak gitu. Kuasa Allah kun fayakun. Kayaknya mustahil amat. Emang Pak kalau cerita keajaiban mana ada yang kebedak sama otak? Mana ada yang kebedak sama otak? Orang bego kuliah di Amerika, orang miskin ada 7 tuh, 9 kali perumahan di Depok yang gede banget. Kalau kita ikutin ceritanya nggak masuk akal, gair makul. Siapa bisa punya perumahan segitu gedenya lah? Satu rumah yang pesona kayangan berapa itu, satu rumah 5 miliar Pak. 2014 dikabul Allah, saya jadi imam Masjid Nabawi. Terserah, nggak ada aturan, asal terserah. Jadi 2014 itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masjid di pesantren Darul Quran berdiri, yang baru nih, tempatnya Sakof sama nanti Akram dan kawan-kawannya. Masjid di pesantren Darul Quran di Kampung Ketapang Tangerang berdiri, resmi digunakan. Pada hari itu untuk pertama kalinya dipakai, yang menjadi imam adalah Imam Muhammad bin Muhammad Al-Khalil Al-Qari dari Masjid An-Nabawi Asy-Syarif Madinah Al-Munawwarah. Beliau kami undang untuk menjadi imam yang pertama kali di pesantren Darul Quran. Pada saat itu masjid belum dinamai. Kemudian menjelang maghrib kami ngobrol-ngobrol, kami bilang sama imamnya, Imam, Sammi hadal masjid. Lam nusammihe. Kami belum ngasih nama masjidnya. Apa kata si imam? Taib. Bismillah. Saya tahu apa yang menjadi impian kamu, kata imam. Kuntu a'lamu, kata imam. Saya tahu. Kuntu alim itu, kata imam. Ente punya mimpi supaya bisa menjadi imam di Masjidil Haram. Kalas, kata si imam. Usammi hadal masjid di Masjid Nabawi. Kata imam ini, saya ngasih nama masjid ini Masjid Nabawi. Bidun alif lam, pakai nakirah, bukan ma'rifah. Untuk menunjukkan perbedaan antara Masjid An-Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, ini Masjid Nabawi nggak pakai alif lam di Tangerang. Ibu-ibu udah ketawa duluan nih. Dia udah tahu ujungnya kemana nih. Semua teman-teman pada terbelalak karena ini nggak dikondisikan. Jadi namanya masjid di pesantren Darul Quran namanya Masjid Nabawi. Kapan aja saya datang ke Masjid Nabawi, dia aja jadi imam. Terserah saya. Gila ini loh. Luar biasa ini. Saya datang nih Pak, datang udah komat.
Muncul saya dari kanan dari mihrab. Ayah, kata imam nih, cium tangan kan. Mundur dia. Saya nggak bohong Pak, bener. Ayah katakan gitu. Subhanallah. Jadilah maghrib itu kami sholat di Masjid Nabawi. Terjadilah kemudian peristiwa Pak, di mana kemudian Syekh Muhammad Al-Qari menjelang takbirnya dia batalin. Dia bilang begini, "Ahaqu bi majlis enta yang lebih berhak." Padahal dia mundur ke belakang, saya jadi imam. Gue bilang gue Masjid Nabawi ini imam. Belakang gue imam asli itu. Allahu Akbar. Tapi karena peristiwa itu adalah peristiwa super langka, saya tetap di makom saya jadi makmum dan beliau tetap di makom menjadi imam. Dan jangan khawatir Pak, doa belum selesai nih Pak. Itu kan 2014 Pak. Kita jalan terus 2018, jalan terus 2019. Insya Allah. Mana kita tahu, mana kita paham. Insya Allah. Nah, yang kedua adalah soal sedekah. Kita berani minta, berani ngasih. Berani minta, berani ngasih. Berani minta, berani ngasih. Coba ngomong, ikutin. Berani minta, berani ngasih. Berani minta, berani ngasih. Berani minta, berani ngasih. Sorry Pak, belum tentu Bapak berani minta. Belum tentu. Belum tentu. Ini kan masjidnya berbeda dong ya. Ada yang masjid emang masjid sini, ada yang masjid lain kan. Nah coba jajal Pak. Jajal, besok subuh bapak-bapak sholat di musola masing-masing kan. Bapak pinjem mic sama DKM. Pinjem mic. Assalamualaikum Ustaz. Habis sholat saya pinjem mic ya. Mau ngapain? Saya mau ngomongin sesuatu. Siapa yang meninggal? Meninggal. Bukan. Ini pokoknya ada yang saya mau ngomongin. Apaan sih? Ntar aja udah. Habis sholat zikir, sholawat. Terus imam bilang, jangan pulang dulu. Ada yang mau ngomong katanya. Nah, di situ Bapak pakai mic-nya. Ikutin ngomongan saya. Begini ngomongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah masjid, jamaah musola yang berbahagia. Bismillah. Sepanjang 2019 ini saya akan memberangkatkan 30 orang kampung sini untuk berangkat ke Tanah Suci. Bismillah ya. Saya bawa daftar kertas kosong sama pulpen. Catat namanya. Siapa yang mau saya berangkati ke Tanah Suci? Ya, makasih ya. Assalamualaikum. Gitu. Habis itu Pak, orang Pak nggak pada ngisi Pak, nggak percaya sama lu. Bener lah. Tapi ada nih orang satu nih, lu naruh nama di situ. Karim bin Abdullah gitu, umpama gitu. Dia percaya. Kenapa? Dia tahu nih kertas mau dibawa sholat malam, nih kertas mau dibawa sholat duha. Demi Allah Bu, 100 tuh jadinya bukan 30 Pak. Kita nggak berani minta. Yang ngontrak nih doanya standar Pak. Yang ngontrak doanya standar apa? Ya Allah jangan sampai kagak nih bulan ini kebayar. Gitu. Kenapa? Dia nggak berani minta sama Allah supaya kontrakan ini jadi punya dia. Nggak berani. Lebih edan lagi kalau dia berani doa begini. Ya Allah, tolong kasihlah kontrakan ini buat saya. 9 pintu kanan, 9 pintu kiri sama rumah yang punya. Sama tanahnya nih yang belakang nih yang 2000 meter. Bismillah, sallu ala nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terus 40 malam geber sholat malam. Belum tuntas geber 40 malam kedua. Belum tuntas geber 40 malam ketiga. Sampai 3 tahun sadar-sadar Pak, Anda sudah punya klaster properti di mana-mana. Berani minta. Kenapa nih bapak-bapak pada punya istri satu? Nggak berani minta kan? Saya juga begitu Pak. Tapi lihat Ustadz Arifin, karena dia berani minta, dia dapat. Nah kita nggak berani minta. Ayo, kesebut nggak? Nggak kesebut. Haji Rahmat kayaknya nggak ada tampang tuh dia. Haji Mulyadi sama itu. Bangsa laki takut dibawain pengki juga. Nggak berani kita minta. Padahal kalau berani kita ngangkat tangan, ya Allah, beri aku 4 istri yang tercantik. Insya Allah digebuk dari belakang. Enak aja. Makanya Pak, yang ngerti bahasa Arab gampang. Lu doa depan bini pakai bahasa Arab, nanti bini amin. Ayolah, coba angkat tangan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya pengen nih jadi orang yang sedekahnya sebulan 1 miliar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dah, itu ente udah berdoa kan? Terusin tas sholat malam, terusin subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat malam, witir, subuh. Duha, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat malam, witir, subuh. Duha, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat malam, witir, subuh. Terus aja jalan 3-4 tahun yang akan datang, ente betul-betul 1 miliar sebulan. Saya udah 200 miliar pas tahun. Ah Ustadz sombong. Targhiban linnasi fil iqtida. 200 miliar setahun. Kita sedekah ke internal tuh, ke teman-teman yang pada kagak bisa bayar tuh di dalam tuh 56 miliar. Jadi 256 miliar tiap tahun. Tapi bukan duit saya, duit orang nitip. Lah terserah aja. Lah emang. Jadi kita Ustaz Anwar kita punya lembaga namanya PPPA. Nah PPPA Darul Quran itu setiap tahun ngumpulin 200 miliar lebih di bangun asrama, jajan, susu, kacang hijau dan lain sebagainya. Lihat. Jadi kalau saya bilang sama ente 1 miliar sedekah sebulan, nanti Allah carikan jalannya. Yang penting berani dulu ngucap. Ya Allah saya pengen punya pesantren 4.000 muridnya. Ngucap aja dulu. Jangan begini. Lah gue mau ustadz kampung ya. Si ustadz mah ada TV. Lah kalau saya mau di mana donaturnya? Jangan Pak. Donatur kita hasbi rabbi jalallah. Ma fi qalbi illallah. Nggak ada cerita. Ibu nih cuman begini doanya aja takut. Ya Allah minta ikan dah. Suruh tukang ikan pada mabok nih ngantri sendiri. Itu doa masih kecil. Ibu ngomongnya begini. Ya Allah, si Yusuf Mansur punya warung steak tuh 86 cabangnya. Bebek selamat juga Masya Allah. Saya pengen kayak dia dah. Kalau bisa lebihin. Saya pengen punya warung yang ngalahin KFC, yang ngalahin McD. Ibu sholat malam buat itu. Ibu nggak kabul, anak yang eksekusi nanti. Berani ngomongnya. Coba angkat tangan, angkat tangan. Ya Allah, pergiin haji saya. Amin tuh. Amin nggak? Jangan amin. Kecil amat sih doa. Nih bedain rasanya, bedain. Angkat tangan. Ya Allah, lewat tangan saya, izinkan 1 kampung saya pergiin haji. Beda. Saya minta sama Allah supaya bisa ngeberangkatin orang sebulan 100. Udah Pak, kelar. Sekarang sebulan 1000. Gue punya travel. Orang pada berangkat. Nah kan yang berangkatin kita. Selamat jalan buat jamaah gitu. Terus saya iseng. Ya Allah, kalau gitu saya pengen ngeberangkatin orang se-Indonesia. Dikabul juga. Gubernur-gubernur pada minta saya yang melepas keberangkatan jemaah haji. Gubernur Jawa Timur Pak Dekaryo sebelum diganti sama Khafifah. Jamaah kita insya Allah akan dilepas oleh Kiai Yusuf Mansur. Silakan Kiai, monggo. Kepada Kiai silakan untuk melepas jemaah haji Jawa Timur. Saya ngelepas. Insya Allah saya memberangkatkan Anda semua dengan izin Allah. Gitu. Dengan semua ketua-ketua IBHI Jawa Timur. Iseng lagi saya bilang, kalau gitu saya minta sama Allah ngeberangkatin umat Islam yang pergi haji sedunia. Jadi juga. Kita ke New York, kita ke Osaka, kita pergi ke Kanada, kita pergi ke Australia, ngelepas jemaah-jemaah haji. Ih Allah, Masya Allah. Allah. Bapak ngelamar janda, mah biasa. Janda yang nangis-nangis ke bapak itu dia. Minta, syaratnya minta ilmu, minta segala macam. Gitu. Insya Allah, mudah-mudahan nanti para kiai yang melengkapi. Yang kedua, yakni membagi atau memberi. Kita baru bicara tentang meminta, belum kita bicara memberi. Kalau bisa komplit, kita minta juga, ngasih juga. Allah, komplit itu 100%. Ya Allah, saya minta mobil ya Allah, supaya besok nih pulang kampung. Kan ada orang Jawa di sini kan? Ada orang Jawa kan? Mana orang Jawa? Ada.
Oke, ya Allah, gitu kan ya. Pulang kampung nih besok, kalau bisa saya pakai mobil sendiri, nggak mau pakai mobil bis, nggak mau pakai kapal laut, nggak mau pakai pesawat. Saya pengen pakai mobil sendiri. Itu kan minta tuh. Tapi nanti sedekahnya apa? Bapak sodako motor yang bapak punya. Besok pagi langsung ambil tuh motor, cium untuk yang terakhir kalinya, karena udah mau dilewatin. Buat berbagi kepada orang susah. Ah, itu nanti jadi komplit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampai sini mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan para jemaah mendoakan Ustadz Arifin Ilham yang hari ini kembali masuk rumah sakit. Kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Al Ustadz Muhammad Arifin Ilham dan semua alim ulama di seluruh Indonesia dan di dunia disehatkan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dan dijaga dari segala musibah, malapetaka, ya, darat, laut dan udara, dari seluruh makhluknya dan kejahatan para bangsa setan dan jin iblis. Insyaallah dengan Fatihah kita kabul juga buat keluarganya, orang-orang tuanya, anak keturunannya. Al-Fatihah. Sekali lagi terima kasih. Mohon saya dimaklumi, di rumah udah ada tamu tadi jam 10, sedangkan saya masih di sini setengah 11. Mudah-mudahan Allah kasih redho, nanti kita kemari lagi dalam acara yang berbeda. Jazakumullah ahsanal jaza. Subhanaka wa bihamdika, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas syukur jazil paparan dari berbagai ilmu yang telah sampaikan untuk kita. Semoga kita ambil hikmahnya sehingga kita menjadi manusia bisa